datang ke bumi ini dengan suatu misi. Membantu orang yang kena perkara, baik yang perdata maupun pidana. Di mana? Bagi saya sama saja. Ini urusan telur dan bebek. Telur dan bebek, bukan telur dan ayam. Di sini telur, di sana telur, sama-sama telur. Di sini bebek, di sana ayam. Begitu sama saja. Iya, tapi saya melarat, Bu. Ya, saya juga melarat. Karenanya harus bekerja sama yang erat. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan mufakat. Misalnya saja tentang honorku. Biar bagaimanapun, aku ini pokok bambu. Kamu harus hargai profesiku. Ibu harus sadari profesi saya yang tidak menghasilkan apa-apa. Harta karun tidak ada. Yang ada seperti dan celana. Ini bukan perkara cemeti atau celana. Ini urusan telur dan bebek. Jelas, urusan telur dan bebek. Telur dan bebek. Tortor, wek wek. Tortor wek-wek, maksudnya Jangan keras-keras. sudah dibikin masak-masak. Ya sudah. Malah hampir busuk. Kalau dipikir-pikir, berapa rugimu? Ini, bagi saya memang bukanlah persoalan untung rugi. Ini soal kepercayaan saya yang dilukai. Luka saya diludahi. Sudah ditolong, masih mencuri. Saya kurang baik apa coba? Masih saja orang bilang saya pelit, medit, bahisa, pemeras, menggencet, menyedot, semuanya yang tidak beres. Kalau tidak mengakui, apa tindakanmu? Dia harus bayar kerugianmu. Kalau dia tidak dapat, ya apa boleh buat, pecat. Lantas, apa nasibnya? Nah, ini urusannya, urusan lurah. Kalau dia tidak mengaku bersalah, nah, bukan aku. Supaya ia menyerah. Nah, saya atur. Anda bagi dia bersabar. Saya ini sudah jadi lurah sejak sejarah. Jangan omonganmu membuat saya marah. Maaf, lurah. Maksud saya, sampai saya tidak mempengaruhi. Hanya, Sinto, Anda tidak main bikin motor. Kalau dia kepinginan, pasti ngomong sama saya. Dia kemarin kan motor. Katanya apa saja? Mau tutupmu tidak? Mau aku depak? Maksud saya, Bu Lurah. Selamat pagi. Selamat keluar. Apa kabar tujuannya? Masih suka kelayutan? Pokrol busuk. Awas kau ya. Jangan sembarang ngomong. Perkara apa yang kita hadapi? Hina menghina atau curi mencuri? Maaf, Lurah. Dia yang mulai. Kenyis, apa kau jadi pembela? Betul, pembela dan kuasa. Maksudnya, kalau kamu perkara saudara masuk penjara. Saya kira yang akan kalah itu saudara. Baik, baik kita mulai. Orang mau bicara, hanya Sama seperti yang saya. ketika yang marah. Setuju. Kalau maunya berulang itu, Bagaimana Sumrit? Penggugat, terdakwa, tertuduh. Kalau kau bicara harus izin saya. Maaf, Lurah. Bagaimana kau Sumrit? Jawab Sumrit. maaf Lurah. Pembela. Boleh saya bicara? Silakan. Sebelumnya saya minta maaf ke klien dan pasien saya. Klien karena ia minta saya sebagai pembelanya dan kuasa usahanya. Pasien karena ia minta
tanggal 32 Agustus 2013 ditahan pada jam 10 lebih 30 menit, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik user, udara 240 derajat Celcius, curah hujan 25 cm, naga di selatan, singa di utara, bintang Venus berada di Buruan, sebelah. saya protes. Kenapa? Urusan apa itu si Venus? Sebentar lagi si Wahid, si Darto, si Anu. Protes diterima. Pembela, fakta yang langsung berhubungan dengan fenomena dan sebaiknya yang berkaitan dengan perkara. Kalau saya dikurangi, tak apalah. Saudara Sumbrit ini datang kepada saya di kantor saya di kaki 6 depan pasar. Sebelah kiri toko sepeda, sebelah kanan warung Tegal, berseberangan dengan pompa bensin. Menceritakan kepada saya musibah yang menimpa dirinya yang disebabkan oleh telur bebek dan ibu pelor. Dengan suara dingin bergetar di dirinya, buruan, ia datang berlari dari sawah. Di saat hujan lebat, dingin sekali. Aku mengamankan bebek-bebek dan telur-telur yang menjadi tanggungannya. Mendadak menjadi kali, filmnya dari langit, 2 bebek di bawah banjir. Astaga, telurnya, 10 butir bisa berpetir, hancur berantakan. telur-telurku. Benar, ini semua terjadi. Iya, Jawab yang benar. Jangan main-main. Maaf, Bunda. Selesai ia menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu, dia sungguh pingsan. Badannya menggigil, keringatnya mengalir, mukanya pucat. Ia mengeluh, "Wek, wek." Waktu sadar, terlanjur suara yang bisa dia keluarkan hanya wek. Selain wek tak ada wok-wok. Seperti dugaan tadi. Ia sedih sekali. Saya ikut sedih dan berjanji padanya akan menyukainya. Jadi, kalau ia menjawab benar, wek, wek, maafkanlah dia. Bagaimana Sumprit? Saya tidak bisa tuh bermainan yang licik. Ini pasti akal-akal si pemerang bambu, pemerang tipu. Sudah, saya adukan juragan belor telah menghina saya di depan umum. Bunda mendengar sendiri dari motor belor. Lurah, saya juga adukan si pemerang itu menghina saya. Dia menyebut canggung saya dengan moncong. Saya catat. Saya sudah catat. Kenyis menghina belor dan belor menghina kenyis. Skor 1-1. Draw. Remis. Sama kuat. Selesai. Saya peringatkan. Jangan ada yang nyeleweng lagi. Kita sudah membicarakan perkara Sumprit dengan bebek dan telurnya belor. Saya tidak punya urusan dengan telurnya belor. Telur saya jangan dibawa-bawa. Anda kau sedang mengeraminya. Lama-lama hilang kesabaran saya. Tekanan darah saya naik. Kita sedang membicarakan soal wek-wek. Lurah, ini bukan perkara wek-wek. Tak ada kaitannya dengan wek-wek. Lantas, mengapa Sumprit sekarang hanya bisa bilang wek-wek? Ya kenapa? Karena ia ingat ada bebek yang dibawa air bah. Karena ia cinta sama bebek asuhannya. Karena ia merasa sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan bebek yang berbunyi wek-wek itu. Karena ia saban hari, saban malam mendengar hanya suara wek-wek. Hingga suara wek-wek menjadi obsesi. Otaknya penuh suara wek-wek. Sarafnya diganggu wek-wek. Pita suaranya tersetam pada dada wek-wek. Dia hanya akan bisa berwek-wek sampai akhir hayatnya. Bahkan kuburnya nanti akan berbunyi wek-wek. Dan doa untuk mengiringi arwahnya harus berbunyi wek-wek. Dan sekarang kita harus bicarakan ini dengan bahasa wek-wek. Saya protes. Tidak bisa. Saya belum belajar bahasa wek-wek. Kenapa harus berwek-wek pokok?
harus ditunda untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Sampai kita semua mahir berwek-wek. Kata-kata